There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Hey, halo teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Martin Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video hari ini aku awali dengan unboxing. Aku beli kursi makan bayi portable teman-teman. Karena ada beberapa tetangga yang melahirkan, jadi ini aku beli untuk kado ya. Kursi ini berbahan lembut dan nyaman, memberikan perlindungan dan kenyamanan maksimal saat si kecil duduk di dalamnya. Dilengkapi dengan sabuk pengaman yang dapat diatur agar bayi tetap aman dan terlindungi. Sangat praktis karena meja makan ini dapat dilipat dan bisa dibawa kemana saja dengan aman. Dan ini sudah dilengkapi dengan tas untuk bepergian teman-teman. Dan ini aku beli dua, ada warna biru dan juga warna abu-abu karena ada yang lahiran 2 orang. Lanjut lagi setelah aku tadi unboxing. Lanjut ini aku pergi ke pasar Pengging teman-teman. Jadi aku mau hunting bibit-bibit sayuran di sini karena aku tidak sempat semai-semai. Jadi karena media tanam di rice bed di kebun belakang sudah ready, sudah siap ditanami, aku beli bibit yang sudah jadi seperti ini. Di sini juga merupakan salah satu langganan aku kalau aku butuh bibit-bibit dengan cepat teman-teman. Jadi sistemnya dia bawa banyak banget pakai mobil seperti ini. Jadi bersusun-susun, ada aneka macam bibit tanaman sayur. Nah ini aku sedang memilih tanaman seledri. Aku seneng banget ada tanaman seledri ini karena aku memang sering sekali menggunakan seledri dalam masakan-masakan aku. Dan ini aku juga beli sekalian banyak, aku beli 10 bibit karena di sini itu harganya sangat murah teman-teman. Jadi kisaran harga 500, 1000 ataupun 2000. Dan tentunya ada yang paling mahal yaitu bibit pepaya. Karena mungkin dia lumayan besar dan lumayan lebih lama dalam pembibitannya. Jadi harganya itu 5.000 teman-teman. Kalau hanya untuk sayur-sayur seperti tomat, ada juga terong ungu, terong hijau, dan juga ini aku beli segala macam jenis cabai, itu sekitar harganya itu hanya 500 sampai 1.000 rupiah per bibitnya ya. Dan hari ini aku dapat beberapa bibit yang ada yang ready untuk dibeli. Ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada juga terong ungu, terong hijau, ada juga tomat buah, dan juga tadi aku juga pilih seledri, ada juga selada, ada juga brokoli, dan juga ada kembang kol. Nah ini juga aku sedang dipilihkan sama masnya bibit-bibit yang mau aku beli, dan ini sudah tahu selera aku yang bagaimana, jadi aku minta tolong dipilihkan. Nah di sini juga banyak pelanggan-pelanggan lain dan tentu saja itu belinya banyak-banyak karena mereka itu adalah para petani-petani lokal di daerah Boyolali ya teman-teman. Nah ini dia bibit-bibit yang aku pilih sudah selesai. Ini aku beli aneka macam bibit sayuran yang ada. Ini juga dibantu dirapikan dan sambil dihitung. Lanjut nanti segera siap bayar-bayar. Ini aku sebanyak ini hanya habis 50.000 teman-teman. Itu sudah segala macam tanaman ya. Nah lanjut lagi untuk videonya aku lanjutkan di sore harinya. Aku sudah sampai di rumah, sudah melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Lanjut ini sore harinya aku langsung mau gercep tanam-tanam bibit yang tadi sudah aku beli. Nah
ini aku siapkan dulu media tanamnya. Ada yang di dalam pot, ada juga yang di dalam raised bed ya teman-teman. Oke, ini aku awali dengan menanam tanaman seledri. Ini masih seger banget karena tadi selesai belanja, aku taruh di tempat teduh dulu, tidak aku keluarkan supaya tetap segar bibit-bibitnya. Dan ini sudah siap aku tanam semuanya, seledrinya aku beli lumayan banyak. Tadi kalau tidak salah itu sekitar aku beli 10 bibit teman-teman. 10 bibit itu hanya nggak nyampe 10.000 lah teman-teman. Nah ini sengaja aku taruh di dalam pot bibit-bibit seledrinya. Dan langsung yang ada di dalam raised bed aku siram dulu supaya tanahnya gembur, basah. Lanjut lagi ini sisa seledrinya aku tanam di dalam raised bed. Dan sudah siap, semuanya sudah tertanam dengan rapi. Semoga bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sebelum aku tanam yang lain, ini aku bersihkan dulu rumput-rumput liar yang ada di raised bed. Setelah itu lanjut lagi aku tanam bibit tomat teman-teman. Nah ini aku tanam bibit tomat. Ini aku beli tomat buah teman-teman. Oke, ini aku beri jarak 1 jengkal. Lanjut lagi aku tanam bibit yang selanjutnya. Dan ini aku selesaikan dulu untuk tanam-tanam bibit tomatnya ya. Tidak ada rahasia ataupun tips-tips yang aku sampaikan karena setiap menanam aku itu tidak punya trik atau tips-tips khusus sebenarnya teman-teman. Setiap kali aku berkebun aku itu hanya asal tanam ya, pokoknya dicangkul, ditanam, setelah itu disiram. Yang penting aku hanya siram secara rutin pagi atau sore hari sesuai dengan kondisi dan situasi teman-teman. Banyak juga di antara teman-teman yang komen bahwa tanganku ini dingin katanya ya. Jadi setiap menanam tanaman atau benih atau bibit apapun itu bisa tumbuh dengan subur. Dan aku tidak tahu pasti itu kebenarannya bagaimana, tapi yang terpenting aku suka berkebun, aku juga suka tanam-tanam dan bisa tumbuh dan juga menghasilkan, itu sudah sangat bersyukur sekali teman-teman. Tidak tahu kenapa tiba-tiba itu aku hobi berkebun teman-teman. Jadi awal mula aku hobi berkebun itu diawali di saat kita ada pandemik ya. Jadi karena kegiatan hanya di rumah saja, aku lalu mencari kesibukan, tentunya kesibukan yang positif, yaitu dengan cara berkebun. Awalnya hanya sedikit, lama-lama menjadi pengen lebih banyak lagi, pengen lebih banyak jenis tanaman sayur. Dan memang passionku itu di tanaman sayur. Karena aku lebih suka menanam sayur-sayuran yang bisa ada manfaatnya, yaitu salah satunya untuk masak sendiri di rumah ya, jadi mengurangi pengeluaran untuk membeli sayur. Pertamanya hanya seperti itu teman-teman. Nah karena itu aku di kebun belakang ini mengkhususkan hanya aku tanami dengan tanaman-tanaman sayur mayur dan juga tentu saja tanaman-tanaman bumbu-bumbu. Jadi tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga. Nah ini sambil bercerita aku tetap melanjutkan tanam-tanam. Di sini aku dibantu dengan kakak. Ini bantu-bantu supaya lebih cepat selesai karena ini itu sudah hampir maghrib teman-teman. Karena banyak sekali yang harus ditanam, jadi ini sampai sudah mau maghrib belum selesai. Jadi anak-anak turun tangan ikut bantu mamahnya tanam-tanam. Ini sudah di raised bed yang ketiga. Lanjut ini kami menanam cabai merah keriting. Nah ini untuk tanamnya juga kami beri jeda 1 jengkal saja karena terkadang kan memang ada yang bisa tumbuh, ada juga yang terkadang juga layu, mati gitu ya. Jadi tentu saja ada juga kendalanya teman-teman. Dan ini sudah selesai ditanamin, lanjut langsung disiram-siram supaya nanti tidak layu, supaya semuanya segar.
Jadi ini kami bagi tugas, Kakak Regina siram-siram, lanjut aku tanam-tanam bibit yang masih tersisa. Nah di respect yang sebelah sini ini rencananya juga mau aku tanamin langsung segera kita selesaikan untuk respect yang keempat. Nah ini aku tanami dengan terong ungu dan juga terong hijau teman-teman. Dan ini itu dicampur ya, jadi aku agak-agak meraba gitu ya, mana yang terong ungu, mana yang terong hijau gitu ya. Jadi aku hanya berusaha aku pilahkan sesuai dengan bentuk daunnya. Nah ini juga aku sudah selesai cuci-cuci semua alat-alat berkebunnya supaya nanti kalau mau digunakan lagi bisa digunakan langsung sudah bersih. Dan ini lanjut lagi sambil aku sapu-sapu dan bersih-bersih kebun. Nah ini teman-teman, ini tuh sudah sampai maghrib baru selesai dan waktunya istirahat. Aku mandi-mandi karena hari ini ada kedatangan tamu bayi kecil. Ini itu anak tetangga sebelah teman-teman. Tapi sering aku pinjem kalau di sore hari habis mandi ini dipinjem sama adik Renata. Karena ini suka adik kecil jadi pinjem aja di tetangga sebelah. Ini itu baru lahir, baru sekitar 1 bulan tapi sudah gemoy banget ya teman-teman. Ini namanya Dedek Putu Algio. Tapi ini itu ternyata saat-saat terakhir kami berkumpul bersama karena Dedek Algio ini mau mengikuti orang tuanya yang berpindah tugas ke Kalimantan teman-teman. Sedih banget ya karena kan sudah sayang, sudah seperti anak sendiri, cucu sendiri, sudah seperti keponakan sendiri. Pokoknya berasa sedih deh mau ditinggal sama tetangga sebelah ya. Dan ini detik-detik keberangkatan Tante Wayan mengikuti suaminya berpindah tugas ke IKN. Jadi ini kami ibu-ibu komplek RT 1 menyempatkan diri untuk berkunjung dan juga bersilaturahmi untuk yang terakhir kalinya di rumah Tante Wayan sambil memberikan bingkisan kenang-kenangan dari kami. Dan ini kami sambil menunggu, membantu ngepak-ngepak barang jika ada yang belum selesai. Jadi nanti tinggal berangkat saja. Di sini tuh sebenarnya sedih banget ya teman-teman. Ini tuh gendong adik Algio, rasanya tuh sedih banget karena kan sudah deket banget ya. Setiap sore dipinjem, setiap sore bermain bareng sama anak-anak aku. Dan ini sudah lengket banget sama aku teman-teman. Anaknya itu anteng banget, gak pernah nangis, gak pernah rewel, lucu, gemoy gitu ya. Pokoknya sedih banget, ini bakalan lupa deh sama kami yang ada di sini kalau sudah jauh di sana. Dan ini juga semuanya ngobrol dengan Tante Wayan. Pokoknya memberikan semangat supaya bisa mendampingi suami dimanapun bertugas. Karena sebagai seorang istri TNI AU, kami tentunya harus siap menemani dan juga mendampingi suami dimanapun ditugaskan. Tidak boleh mengeluh, harus tetap semangat, selalu merawat dan juga menjaga suami dan anak-anak dimanapun kami berada. Sedih banget gak mau lepas deh pokoknya peluk-peluk Dedek Algio ini. Pokoknya pengennya gendong terus. Sebenarnya sih aku suruh tinggal teman-teman, aku pinjem. Nanti kalau udah 3 tahun boleh diambil kalau waktunya sekolah gitu ya. Tapi cuma bercanda teman-teman, gak mungkin kan anak dipinjem-pinjem ya kan. Nah lihat anteng banget kan teman-teman. Jadi dia tuh gak rewel, gak nakal anaknya. Diayun-ayun, digendong-gendong. Ada orang ribut, bawel, cerewet, ngobrol pun dia gak bangun kalau udah bubuk gitu ya. Nah ini sambil cerita-cerita sebenarnya ini udah sedih-sedih sedikit sih, tapi ini ditahan-tahan ya. Lihat barang-barang sudah di packing, pokoknya lihat persiapannya sudah ready mau berangkat itu di dalam hati rasanya itu kalau wong Jawa bilang itu semedot gitu loh teman-teman. Dan tanpa terasa ini sudah waktunya perpisahan.
saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi sebagai istri senior. Semoga Tante Wayan yang sudah aku anggap sebagai keponakanku sendiri ini bisa menjadi seorang istri TNI AU yang baik dan bisa menjaga nama baik Pia Ardiagarini tentunya. Sedih banget pokoknya, ini mengandung bawang, semuanya berat, semua perpisahan itu pastinya akan berat ya teman-teman, apalagi berpisah dengan orang yang kita sayangi, yang bisa menjadi tetangga yang baik. Tentu saja rasanya itu sangat berat, tetapi tidak boleh berlarut-larut, pokoknya harus tetap semangat. Semoga dimanapun Tante Wayan dan juga Om Wayan berdinas, dimanapun kalian tinggal, semoga di tempat yang baru bisa lebih sukses, lebih bahagia, bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, damai, sejahtera. Pokoknya sukses selalu untuk Om dan juga Tante Wayan ya, semangat! Dan untuk Dede Algio, semoga nantinya menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, tidak boleh nakal. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, semoga nanti bisa balik lagi dinas bersama ya. Love you all. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di cerita Martin Family selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.